Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia masih memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seharian dengan keadaan sihat walafiat. Dan tidak lupa juga selawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dialah sebagai bapa tauladan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini. Baik, perkenalkan, nama saya Zulkifli Samoh dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dari jurusan Manajemen Dakwah. Baik, dengan kesempatan kali ini saya akan membahas strategi dan kebijaksanaan organisasi dakwah. Organisasi dakwah memiliki berbagai strategi dan juga kebijaksanaan untuk menyebarkan pesan agama dan mencapai tujuan dakwah. Berikut ini ada beberapa strategi dan kebijaksanaan yang umum diterapkan dalam organisasi dakwah. Yang pertama, pendekatan sosial, yaitu organisasi dakwah sering menggunakan pendekatan sosial untuk menjangkau masyarakat luas, terutama melalui kegiatan yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan di dalam pendekatan sosial ini yaitu untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan menunjukkan bahawa dakwah bukan hanya tentang agama, bukan hanya tentang agama sahaja, tetapi juga perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Dan juga yang kedua, pendekatan dialog. Ini pendekatan dialog melibatkan dialog terbuka dan komunikasi antara pemuka agama atau penggerak dakwah dengan masyarakat dakwah, baik dalam konteks sesama muslim maupun dengan non-muslim. Tujuannya adalah saling memahami dan memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang ramah. Dengan ini bertujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan menghindari dari yang sering terjadi di masyarakat, permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Dan juga untuk yang ketiga, pendekatan pendidikan. Strategi ini melibatkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan seperti kursus, pelatihan, pengajian, dan juga seminar untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan umat. Dalam pendekatan ini, dakwah dilakukan melalui proses belajar mengajar dengan tujuannya memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang ajaran agama dan membentuk pribadi muslim yang lebih baik. Dan yang keempat, penggunaan media, yaitu memanfaatkan media massa untuk menyebarkan pesan dakwah. Itu teknologi informasi dan komunikasi sangat efektif dalam menjangkau audien yang lebih luas, termasuk generasi muda, dengan tujuannya memperluas jangkauan dakwah dan menyampaikan pesan agama dengan cara yang lebih modern dan efektif. Dan yang terakhirnya, kesimpulan dari strategi dan kebijaksanaan organisasi dakwah.
adalah strategi dan kebijaksanaan organisasi dakwah bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara yang efektif, adaptif dan relevan dengan konteks sosial budaya. Pendekatan yang digunakan bervariasi, mulai dari pendekatan sosial, pendidikan, media, hingga pengembangan individu. Keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada niat yang tulus dan komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Seperti mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bermaksudnya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi maksud daripada ayat ini itu menekankan pentingnya menggunakan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat yang baik dalam menyampaikan pesan Islam. Ini mengajarkan bahawa dalam berdakwah seseorang Muslim harus senantiasa menggunakan pendekatan yang lembut, bijaksana dan penuh kasih sayang. Baik, sekian dari penyampaian materi terkait dengan strategi dan kebijaksanaan organisasi dakwah. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.